Halo teman-teman, selamat datang di Loker Programmer. Di video kali ini saya akan memberikan tips memilih laptop untuk programmer dan memberikan 10 rekomendasi laptop untuk teman-teman yang ingin terjun ke dunia programmer. Pasti teman-teman sudah bertanya-tanya kan, bagaimana sih memilih laptop yang bagus? Apalagi banyak banget ya merek untuk tipe laptop yang tersedia di toko-toko komputer yang membuat kita itu semakin bingung dalam memilih laptop yang akan kita gunakan nanti. Jawabannya sih ya teman-teman sederhana. Semua laptop itu bisa dipakai untuk melakukan programming. Tetapi perlu diingat ya teman-teman, harus disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman agar teman-teman tuh semakin lancar dan produktif dalam bekerja. Selain itu ya teman-teman, ada juga jenis programming yang cuma bisa dilakukan di laptop tertentu karena batasan yang diberikan laptop tersebut. Jadi di sini saya akan memberikan tips untuk teman-teman dalam memilih laptop untuk programming. Tips yang pertama yaitu ada prosesor, RAM, ada penyimpanan, kartu grafis, sistem operasi, resolusi layar, keyboard, dan portabilitas. Saya akan membahas satu persatu ya teman-teman, jadi simak saja ya teman-teman. Tips yang pertama yaitu kecepatan CPU atau prosesor. Kecepatan CPU itu memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi performa laptop kita ya teman-teman. Karena CPU atau prosesor ini memiliki beberapa spesifikasi yaitu ada chunk size, jumlah core, frekuensi, dan lain sebagainya. Tetapi spesifikasi ini tidak perlu kita analisis terlalu dalam. Karena laptop dengan prosesor Intel Core i5 itu saja udah sangat bagus untuk melakukan kebutuhan programming. Tetapi apabila teman-teman itu memiliki dana terbatas, prosesor Intel Core i3 bahkan dual core itu juga bisa dipakai jika kebutuhannya teman-teman itu hanya untuk melakukan web programming. Tips yang kedua yaitu jumlah memori atau RAM. Untuk kebutuhan web programming, laptop dengan memori 2 GB itu sudah mencukupi ya teman-teman. Tetapi akan lebih baik lagi jika teman-teman tuh bisa menggunakan memori minimal 4 GB. Karena pada intinya, semakin besar memori RAM, itu semakin baik pula untuk melakukan web programming. Jadi jika teman-teman ada rezeki, upgrade lah sedikit demi sedikit ya teman-teman. Karena biasanya RAM itu memiliki 2 slot. Proses upgrade-nya itu pun menjadi lebih mudah dan murah. Tetapi kalau teman-teman punya dana yang terbatas, teman-teman tuh bisa saja membeli laptop dengan RAM 4 GB. Jadi nanti kalau punya rezeki, teman-teman tuh bisa nambah lagi. Atau misalnya RAM 4 GB. Jadi sehingga ukurannya itu menjadi 8 GB. Teknik seperti ini ya teman-teman, itu bisa membantu menghemat biaya. Tips yang ketiga yaitu penyimpanan. HDD biasanya sih sudah cukup ya teman-teman. Setidaknya dengan menggunakan HDD, kita itu sudah bisa melakukan pekerjaan tanpa hambatan. Tapi jika ternyata pekerjaan yang dilakukan masih terasa lambat ya teman-teman, padahal kita itu sudah memiliki spesifikasi laptop yang bagus. Jadi saya sarankan ya teman-teman, coba teman-teman tuh pikirkan untuk menggunakan SSD. Karena perbandingan kecepatan SSD dengan HDD itu bisa mencapai 1:3 atau sampai 1:5. Karena untuk harga SSD memang cukup mahal. Untuk 128 GB-nya saja itu harganya antara 700.000 sampai 1 jutaan. Jadi di mana harga yang sama, kita itu bisa membeli HDD yang biasa berukuran sampai 1 TB. Tapi memang harga itu nggak bisa bohong ya teman-teman. Karena kecepatan SSD memang jauh lebih tinggi dan jauh lebih baik. Oleh karena itu, suatu hari nanti ya teman-teman, upgrade lah ke SSD setidaknya untuk sistem
128 GB itu sudah cukup ya teman-teman. Kalau untuk data lain seperti film, lagu, dokumen, musik, itu teman-teman bisa simpan di HDD biasa ya. Tips yang keempat yaitu kartu grafis. Selain untuk game programmer atau khususnya yang menggunakan game engine 3D, kartu grafis itu tidak begitu berpengaruh ya teman-teman saat ngoding. Jadi untuk menghemat biaya, teman-teman itu bisa memilih laptop dengan kartu grafis yang biasa. Kecuali jika teman-teman itu juga sekalian ingin main game dengan laptop tersebut, maka kartu grafis eksternal itu menjadi komponen yang wajib ada. Tips yang kelima yaitu sistem operasi. Baik untuk programming atau pemakaian biasa, ada 3 sistem operasi yang paling banyak dipakai. Yang pertama itu ada Linux, Windows, dan OS X. Jika jenis programming yang dilakukan tidak dibatasi oleh penyedianya, maka sistem operasi manapun itu bisa dipakai teman-teman. Jadi jenis programming apa sih yang dibatasi sehingga kita wajib memakai salah satu sistem operasi ini? Jadi jawabannya, untuk membuat aplikasi produk-produk Apple, kita wajib menggunakan OS X yang artinya kita itu harus menggunakan laptop yang berjenis MacBook. Karena pembuatan aplikasi produk-produk Apple itu tidak bisa digunakan atau dilakukan di luar sistem operasi buatannya, sehingga Linux dan Windows itu tidak bisa dipakai ya teman-teman. Tips yang keenam yaitu resolusi layar. Mayoritas laptop memiliki resolusi 1366 kali 768. Resolusi ini tidak memiliki cukup tempat untuk melakukan multitasking. Ditambah lagi, teks yang ditampilkan juga terlihat kurang tajam. Namun, sudah mencukupi untuk melakukan programming secara umum. Jadi, saran saya teman-teman, resolusi yang paling baik adalah 1920 kali 1080 atau biasa dikenal dengan istilah Full HD ya teman-teman. Jadi, resolusi ini memiliki ruang yang cukup luas untuk melakukan multitasking karena itu bisa menampilkan beberapa window bersamaan tanpa kehilangan informasi yang dibutuhkan. Tips yang ketujuh yaitu keyboard. Memilih keyboard yang nyaman untuk ngoding itu sangat berpengaruh ya teman-teman bagi seorang programmer. Karena untuk kelembutan saat ditekan, feedback yang didapat, jarak tempuh dari satu tombol ke tombol yang lain, itu sangat baik untuk melakukan programming. Tips yang terakhir yaitu portabilitas. Sebenarnya portabilitas ini merupakan alasan utama mengapa programmer menggunakan laptop. Karena laptop itu memungkinkan kita untuk bekerja kapan saja dan di mana saja tanpa listrik, namun memiliki waktu yang terbatas. Jadi jika teman-teman itu adalah programmer yang sering berpindah-pindah, maka laptop dengan ukuran layar 13 atau 14 inci adalah jenis laptop yang paling bagus karena memiliki ukuran yang relatif lebih kecil. Namun jika teman-teman itu sering berpindah-pindah dan membutuhkan spesifikasi yang lebih tinggi, pilihlah laptop dengan layar 15 inci. Karena biasanya laptop dengan layar 15 inci ini memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan laptop yang berlayar 13 dan 14 inci. Oke, untuk laptop programmernya yang pertama itu ada Asus VivoBook K413 dengan harga 11 jutaan dengan spesifikasi prosesor Intel Core i5 dengan RAM 8 GB, SSD 512 GB, layarnya sudah 14 inci dengan resolusi Full HD dan dengan kartu grafis Nvidia GeForce MX 350. Laptop yang kedua itu ada HP Pavilion X36014 dengan harga 11 jutaan
dengan spesifikasi prosesor Intel Core i3 dengan RAM 8GB, SSD 512GB dengan layar 14 inci, resolusinya sudah Full HD ya teman-teman, dengan kartu grafis Intel UHD. Laptop yang ketiga yaitu Apple MacBook Air 2017 dengan harga 12 jutaan dengan spesifikasi prosesor Intel Core i5 dengan RAM 8GB, SSD 128GB dengan layar 13 inci, resolusi Full HD dan dengan kartu grafis Intel HD 6000. Laptop yang keempat itu ada Asus ZenBook UX 310 UKI dengan harga 13 jutaan dengan spesifikasi prosesor Intel Core i7 dengan RAM 8GB, HDD 1TB dan SSD 128GB dengan layar 13,3 inci, resolusinya sudah Full HD dengan kartu grafis Intel HD Graphics 620 dan bisa ditanam lagi dengan kartu grafis Nvidia GeForce GT 940MX. Laptop yang kelima itu ada HP Pavilion 15 BC43TX dengan harga 9,8 juta dengan spesifikasi prosesor Intel Core i5 dengan RAM 8GB, HDD 1TB, lebar layarnya 15,6 inci, resolusi Full HD dengan kartu grafis Intel UHD Graphics 630 dan bisa ditandem lagi dengan kartu grafis Nvidia GeForce GTX. Laptop yang keenam itu ada Acer Predator Nitro 5 AN1552 dengan harga 8,9 jutaan dengan spesifikasi prosesor Intel Core i5 dengan RAM 8GB, HDD 1TB dan SSD 128GB dengan layar 15,6 inci, resolusi sudah Full HD dengan kartu grafis Nvidia GeForce GTX 1050. Laptop yang ketujuh itu ada Dell Inspiron 3576 dengan harga 9,25 jutaan dengan spesifikasi prosesor Intel Core i7 dengan RAM 8GB dengan SSD 256GB, layarnya sudah 15,6 inci, resolusi Full HD dan dengan kartu grafis AMD Radeon 520. Laptop yang kedelapan yaitu ada HP Envy 13 dengan harga 7,59 jutaan dengan spesifikasi prosesor Intel Core i5 dengan RAM 8GB, SSD 256GB, layarnya 13,3 inci dengan resolusi Full HD dan kartu grafis Intel UHD Graphics 620. Laptop yang ke-9 itu ada Acer Swipe 1 Fresh dengan harga 7,1 jutaan dengan spesifikasi prosesor Intel Pentium Silver N6000 dengan RAM 4GB, SSD 512GB dengan layar 14 inci, resolusi Full HD dengan kartu grafis Intel UHD Graphics G1. Laptop yang terakhir yaitu Acer Aspire 5 A51453 dengan harga 6 jutaan. Spesifikasinya Intel Core i3, RAM-nya 4GB, SSD-nya 512GB, layarnya 14 inci, resolusinya Full HD, dan dengan kartu grafis Intel UHD Graphics. Sampai di sini dulu ya teman-teman pembahasan kita. Jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman,
Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.